Ini jadi bahan introspeksi ya. Kalau di bulan Ramadan saja kita susah untuk melakukan kebaikan, maka akan lebih susah lagi di bulan yang lain. Itu di antara makna dibukakan pintu surga. Melakukan kebaikan di dalamnya, di bulannya, di waktu itu lebih mudah dibandingkan hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, di antaranya umur yang panjang, hingga alhamdulillah sampai tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mendapati bulan Ramadan. Semoga pada Ramadan kali ini kita berharap tentunya bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan kali ini betul-betul menjadikan kita insan yang lebih baik lagi nantinya hari demi hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kultum kali ini ulun hanya mengingatkan tentunya beberapa tema dan juga tentunya materi yang telah disampaikan oleh banyak ustaz di hari-hari sebelumnya. Insyaallah apa yang akan ulun sampaikan hanya sebagai pengingat akan sebuah keutamaan tentang sebuah amal yang selama ini sampai detik ini kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya ada muqaddimah berkaitan dengan tabarruk yang ingin ulun sampaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Mutabarik, yang maha memberikan berkah, itu Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Al-Utsaimin, al-barakah, kata berkah dalam bahasa kita itu bahasa Arabnya barakah, roknya ada harokatnya. Kata beliau diambil dari kata bahasa Arab birkah yang bermakna kolam. Dan kata beliau sifat kolam itu airnya adalah banyak dan berkesinambungan. Kita berbicara kolam secara umum. Yang namanya air dalam sebuah kolam itu banyak dan berkesinambungan, terus menerus ada. Itulah kolam. Dari situlah kata beliau, kata barakah diambil dari kata bahasa Arab birkah yang bermakna kolam. Makanya para ulama mendefinisikan barakah dengan al-khairul katsir wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan sifat ini dimiliki oleh bulan Ramadan. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, memang derajat hadis ini lemah jamaah, tapi terlalu banyak jalannya, hingga kemudian sebagian para ulama mengatakan derajatnya menjadi naik dari lemah menjadi hasan. Lemah dia, tapi jalannya terlalu banyak. Ada tawabi' dan juga ada syawahid, istilahnya dalam ilmu hadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan, beliau berikan sifat
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Nah ini bahasan kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, pada bahasan tabarruk kita tidak anti dengan tabarruk, ngalap berkah, nyari berkah, kita enggak anti. Tapi kita punya kaedahnya. Hingga kemudian kita tidak asal tabarruk, hingga kemudian kita tidak asal kemudian ada disebutkan tempat tertentu, kemudian disebutkan misalnya yakni memiliki berkah, kemudian kita pergi ke sana beribadah di sana, atau waktu-waktu tertentu atau orang-orang tertentu, padahal tidak memenuhi persyaratan. Pegangi ini sebagai kaidah jamaah bahwasanya satu, tidak boleh melakukan tabarruk, nyari berkah, ngalap berkah, kecuali dengan dalil yang telah disebutkan dalam firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara apa? Dalam perkara apa saja yang disebutkan diberkahi. Bisa waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, yakni amal-amal tertentu, atau a'yan. A'yan itu bisa orang ataupun kemudian juga benda tertentu. Tidak boleh mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat 5 perkara ini: waktu, tempat, orang, amal, benda, kecuali berdasarkan dalil. Ada firman Allahnya, ada sabda Nabi Muhammadnya yang menyebutkan bahwasanya tempat ini diberkahi, waktu ini diberkahi, orang ini diberkahi, benda ini diberkahi, amal ini diberkahi. Harus ada dalilnya. 2. Dan tabarruknya, nyari berkahnya sudah terpenuhi persyaratan pertama, ada dalilnya dia dari firman Allah, ada dalilnya dia dari sabda Nabi Muhammad, maka cara tabarruknya harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya, harus terpenuhi. Mau ziarah ke tempat contohnya saja misalnya di Masy'aril Haram deh misalnya. Mau naik ke Jabal Nur untuk masuk Gua Hira. Ngapain? Pengen sholat di sana. Kenapa? Tempat yang diberkahi katanya. Nah, orang yang mengatakan demikian, dia harus penuhi 2 syarat tadi. Sebutkan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala akan tempat tersebut diberkahi. Ketika Anda dapatkan dalilnya, maka yang kedua, bagaimana kala itu Nabi Muhammad bertabarruk kepada Allah di tempat tersebut? Anda juga harus datangkan dalilnya. Jika tidak ada, maka tidak memenuhi persyaratan. Jadi nggak perlu capek-capek. Ulun berbicara tempat yang bersejarah ini, yaitu Jabal Thawr dengan Gua Thawr yang ada di dalamnya. Tempat bersejarah dia, betul. Kenapa? Nabi Muhammad waktu itu sembunyi di sana sampai 3 hari disebutkan. Kenapa? Karena lari dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Padahal tempatnya itu bertolak belakang dengan tujuan. Ulun lupa selatan atau utaranya. Madinah itu kalau nggak salah utaranya Mekah atau selatannya Mekah. Sedangkan Jabal Thawr itu kebalikannya. Nabi Muhammad harus muter dulu supaya kemudian tidak terkejar. Tapi subhanallah, mereka punya orang-orang yang ahli membaca jejak. Ketika dia mengarahkan kafir Quraisy ke sana, orang-orang kafir Quraisy, nggak mungkin Madinah itu di sana. Kok lewat sini? Enggak, ke sini katanya. Betul memang. Jabal Thawr dengan Gua Thawr yang ada di sana lebih seperti batu saja sebenarnya, tapi yang belah disebutkan. Dan lebarnya paling 1/4 meter. Ya, sempit sekali.
Tempat bersejarah iya, tempat yang diberkahi nggak ada dalil. Hingga kemudian seorang bersusah payah naik ke sana, sholat di sana, berdoa di sana, ngapain? Ketika tidak ada dalilnya, Anda tidak pernah akan dapatkan bagaimana caranya. Ketika Anda tidak dapat menghadirkan dalil, satu tempat, satu waktu, satu orang, satu benda, satu amal diberkahi, maka caranya pun Anda nggak akan dapatkan. Tapi kalau kemudian dalilnya ada, caranya mesti ada. Nggak bisa kemudian kita asal-asalan. Seperti Ka'bah Al-Musharrafah, Masjidil Haram di Mekkah misalnya, tempat yang diberkahi. Dalil Ali Imran 96. Dalilnya sudah benar, maka caranya jangan salah. Hingga kemudian sebagian orang atau banyak orang, sebelum turunnya sekarang terlarang hingga kemudian diberikan batas, mereka melakukan iltizam di semua sisi Ka'bah. Iltizam itu adalah berdoa dengan meletakkan wajah, dada, dan dua telapak tangan sekaligus. Itu namanya iltizam. Itu hanya boleh di multazam. Multazam itu jarak antara ujung pojok Hajar Aswad dan pintu sedikit, paling 3 orang, atau mungkin kalau orang Eropa atau Afrika yang besar-besar 2 orang pun habis tempat itu. Kalau orang kita orang Asia, yakni 3 cukup lah. Jadi terkadang tempatnya sudah benar, tapi kemudian kadang caranya salah. Di semua sisi dia iltizam. Enggak. Salah. Iltizam yaitu dengan berdoa dengan menempelkan wajah, dada, dan 2 telapak tangan hanya di multazam. Bayangkan, dalilnya sudah ada tuh. Tapi kalau caranya salah, ya percuma. Apalagi kalau misalnya satu tempat dalilnya saja tidak ada, caranya nggak bakal ada. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Apa itu? Dalilnya ada dari Nabi Muhammad SAW, dia bulan yang diberkahi. Maka kita harus penuhi syarat yang kedua, maka carilah berkah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, di waktu ini, dengan cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. 3 hal yang paling jelas yang bisa kita sampaikan dan semuanya disadur dari satu sabda Nabi Muhammad SAW. Dan dari itulah kemudian bulan ini dinamakan Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Maghfirah. Dari satu hadis ini. Dia bulan Ramadan, bulan berpuasa. Dia bulan Qiyam, bulan ditegakkannya qiyam atau salat malam, lebih tepatnya tarawih, kita akan bahas. Dan dia adalah bulan ampunan. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kita sudah dapati tadi bulan yang diberkahi. Di antara cara nyari berkahnya yaitu dengan berpuasa. Di saat yang sama ia adalah ibadah yang dijanjikan dengan begitu banyak keutamaan, dan dia juga adalah mengandung keberkahan yang banyak dan berkesinambungan. Makanya di antara makna yang disampaikan sebagian para ulama, dibukakan pintu-pintu surga di bulan Ramadan itu secara maknawi, bukan harfiah, betul-betul yakni dibuka pintu surga. Walaupun itu juga di antara maknanya, betul-betul pintu surga sedang dibuka. Yang kedua, melakukan kebaikan begitu mudah di bulan Ramadan. Ini jadi bahan introspeksi ya. Kalau di bulan Ramadan saja kita susah untuk melakukan kebaikan, maka akan lebih susah lagi di bulan yang lain. Itu di antara makna dibukakan pintu surga. Melakukan kebaikan di dalamnya, di bulannya, di waktu itu lebih mudah dibandingkan hari yang lain. Kata Nabi Muhammad, "Man shama Ramadhana", barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, semua kita insyaallah semoga sampai selesai, amin. Imanan wa ihtisaban, dengan keimanan. Maksud keimanan di sini adalah meyakini kewajibannya, meyakini janji-janji Allah yang ada padanya,
Makanya beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita satu amal hati, yaitu pengharapan. Bahkan di antara adab berdoa saja Nabi Muhammad sebutkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan yakinlah kalian akan dijawabnya doa tersebut. Harus ada keyakinan. Bukan asal-asalan, karena Allah nggak ada yang maksa. Minta aja. Bahkan beliau menyebutkan di hadis yang lain larangan, jangan katakan ya Allah ampuni aku, rahmati aku jika engkau kehendaki. Jangan kasih embel-embel jika engkau kehendaki. Enggak usah. Minta aja serius. Apapun itu, karena Allah tidak pernah mengecewakan. Apapun yang Anda inginkan, sekaranglah waktunya untuk meminta. Kelancaran rezeki, keharmonisan rumah tangga, memiliki keturunan. Kalau sudah punya, kemudian keturunan yang saleh dan salihah, menjadi anak-anak yang menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aja doanya kayak gitu. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku orang-orang yang menegakkan salat. Kapan mintanya? Sekarang paling tepat. Bulan yang diberkahi. Selama kita berpuasa itu mustajab. Ketika mau berbuka apalagi. Tentunya di balik itu kita melakukan sebab-sebab agar kemudian doa kita mustajab ya. Di antaranya adalah asupan makanan dan minuman yang halal. Itu sebab yang sangat penting. Anda berdoa di waktu yang mustajab. Anda berdoa di tempat yang mustajab. Di raudhah misalnya. Anda berdoa di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, tapi asupan Anda haram, percuma. Anda harus lakukan sebab agar doa itu mustajab. Ada doa itu luar biasa banyak. Dia lirih, dia global, mujmal, bukan detail. Dia macam-macam adab doa. Tapi di akhirnya, ini yang paling penting, asupan makanan dan minuman yang halal. Itulah kenapa getol sekali banyak ustaz untuk mendakwahkan agar kita terlepas dari harta yang haram. Kenapa? Berimbas pada doa. Waktunya sudah mustajab, tempatnya mustajab. Di Raudhah di Madinah, di depan Ka'bah di Mekah. Subhanallah, semuanya jadi sirna. Kenapa? Karena asupannya haram. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada bahasan sedikit lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, yakin akan disyariatkannya bulan Ramadan, yakni wajib, wahtisab, dan mengharap pahala hanya kepada Allah, agar amal kita tidak riya. Nabi Muhammad yang ajarkan kepada kita beramal itu mengharap pahala dari Allah. Bukan orang yang kemudian mengharap pahala kada ikhlas nalannya. Yang kita harapkan darinya itu Allah yang maha ngasih, bukan kepada siapa-siapa. Dan Nabi Muhammad yang mengajarkan. Terkadang kan ada doa ya, sebagian orang itu ya, saya nggak layak masuk surga, tapi nggak tahan juga masuk neraka. Lah, ente mau ngapain? Nggak jelas. Ya Allah, saya nggak berhak masuk surga, tapi saya juga nggak tahan masuk neraka. Anda mau di mana memangnya? Yang jelas, minta surga kepada Allah, surga tertinggi mintalah. Mintalah juga kepada Allah agar dijauhkan dari neraka Allah, mintalah. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus al-a'la minal jannah." Nabi Muhammad yang ajarkan kita minta. Apa kalau bukan ada pengharapan di situ? Jika kalian minta kepada Allah untuk masuk surga, mintalah dimasukkan ke surga Firdaus yang paling tinggi. Itu yang paling utama Nabi Muhammad di sana sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni untuknya apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Subhanallah. Sudahlah ia bulan yang diberkahi. Beramal padanya dijanjikan begitu banyak pahala. Untuk pahala puasa begitu banyak riwayat, semua pian sudah tahu. Rupanya tidak cukup diberikan pahala dengan janji pahala.
dihapuskan dari kita dosa. Kalau mengikuti keumuman sabda Nabi Muhammad SAW ini, maka semuanya ma di situ itu menunjukkan semua umum, besar dan kecil. Makanya beruntung sekali untuk semua kita ini yang masih Allah berikan umur hingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semuanya, amin. Yang puluhan tahun yang lalu, yang tahun lalu, yang bulan ini bahkan mungkin na'udzubillah juga kita lakukan, diampuni. Tapi apakah yang besar juga demikian? Maka tidak. Dan inilah diantara keterangan Imam Nawawi. Sebelum pada masuk keterangan Imam Nawawi, dengan potongan yang sama, tapi bahasanya adalah qiyam. Kata beliau, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan. Kata para ulama, spesifik memang qiyam di sini maksudnya adalah tarawih yang barusan kita lakukan. Walaupun kalau misalnya maknanya itu diluaskan bisa. Qiyamul lail dengan salatul lail kalau kita definisikan bisa berbeda. Salatul lail, salat malam. Qiyamul lail menegakkan malam. Bisa salat, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa dan ibadah yang lain. Tapi qiyam pada sabda Nabi Muhammad ini kata para ulama betul-betul maknanya salat tarawih. Fokuslah kita dengan dua amal ini. Berpuasa, alhamdulillah, dan kemudian salat tarawih. Meyakini kewajibannya kah? No, ia sunnah. Meyakini disyariatkannya puasa, tapi ia wajib. Meyakini disyariatkannya salat malam, tapi dia sunnah. Dan tidak tercela untuk orang yang tidak salat tarawih. Hanya rugi saja sebenarnya untuk dia, apalagi tidak ada uzur. Untuk orang yang punya uzur, yang penting yang wajib jangan ditinggalkan. Terkadang ada orang yang salah paham. Dia berusaha sekali tidak tertinggal salat tarawih, subuh teguring. Salah itu. Dia berusaha sekali tidak putus salat tarawih, asar tertidur. Salah itu. Karena salat 5 waktu wajib. Orang yang tidak salat tarawih tidak tercela, hanya rugi untuknya. Tapi kalau misalnya Anda mengedepankan yang sunnah ini, yang wajib keteteran, Anda kena talbis. Itulah salah satu di antara tingkatan talbis iblis atau yang disebutkan dengan istilah khutwatus syaitan. Anda lebih mengedepankan yang sunnah, yang wajib keteteran. Jangan. Anda fokus dengan yang wajib saja, Anda tidak tercela. Janji surga tetap berlaku untuk Anda ketika Anda fokus dengan yang wajib. Tapi tentunya kewajiban-kewajiban kita ini tidaklah sempurna. Makanya kita ingin menyempurnakannya dengan yang sunnah-sunnah. Di antaranya salat tarawih. Yang kita lakukan dengan istirahat, santai. Bacaannya pun gak terlalu panjang, gak terlalu pendek. Nyaman pokoknya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, sama janjinya. Diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya. Bahkan untuk salat ini, lebih tepatnya qiyam ini, lebih spesifik ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini lebih spesifik. Barang siapa yang menegakkan salat malam di malam Lailatul Qadar, dan adanya itu hanya di 10 malam terakhir. Kata Nabi Muhammad SAW, iltamisu lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini lebih spesifik lagi. Diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosanya. Nah, semua di sini apakah dosa besar juga? No, dosa besar harus dengan taubat. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan Anda hanya berpuasa. Dosa besar tidak bisa dihapus hanya Anda dengan Jumatan. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan Anda hanya salat tarawih. No, dia harus dengan pertaubatan, dan taubat yang nasuha, sebenar-benarnya taubat. Dari mana kita tahu keterangan ini? Sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, dan ini kita tutup. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya,
menghapuskan dosa-dosa di antara dua waktu tersebut, antara salat, antara Jumat, antara Ramadan. Makanya bersyukur sekali kembali kita dapat di bulan Ramadan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ijtunibatil kabair," jika dosa-dosa besar dijauhi, berarti yang dihapuskan yang kecil-kecil aja. Yang besar harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas taubatnya karena Allah, bukan karena tekanan siapapun. Maksiatnya dia tinggalkan, jika bentuk maksiatnya meninggalkan kewajiban sekarang lakukan. Ada penyesalan bahkan mungkin sampai level meneteskan air mata. Ada tekad yang kuat agar tidak terulang, walaupun sangat mungkin terulang, maka bertobatlah lagi. Dan yang terakhir, ruh masih dikandung badan dan matahari belum terbit dari barat. Bertobat seorang akan dosa besarnya, dan sekarang momen yang paling tepat. Sekarang Anda tidak bisa bertobat, di hari biasa akan lebih susah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semua kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih." Barang siapa yang bertaubat taubatan nasuha dengan 5 persyaratan tadi, sebelum matahari terbit dari barat, masih ada waktu ini, belum, matahari masih normal ini, taballahu alaih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Maka bertobatlah kepada Allah, artinya fokus dengan 3 amal ini. Jalankan puasa sebagaimana mestinya, lengkapi kewajiban salat kita dengan salat tarawih, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang berprestasi. Jutaan kaum muslimin berpuasa, tapi tidak semuanya tentunya berprestasi. Maka berprestasilah dalam ibadah kita, khususnya di sisa yang terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk beramal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.